Elshinta News and Talk. Pesantren di Radio, kerjasama Radio Elshinta dengan Direktorat Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat sore pendengar, saya Farma Dinata. Pendengar, dalam tradisi pesantren, figur Ibu Nyai sebagai istri kiai sekaligus pemimpin di lingkungan pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kapasitas para santriwati. Peran Bu Nyai tak hanya terbatas pada pembinaan keagamaan, tetapi juga mencakup pembentukan aspek sosial, emosional, dan intelektual para santri. Di kalangan santri, Bu Nyai juga sering menjadi mentor spiritual, sosok teladan yang membimbing santriwati untuk memahami sekaligus mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, untuk membahas lebih jauh tentang peran strategis Bu Nyai dalam dunia pesantren, telah bersama kita pengasuh pesantren Mahasina, Bekasi, Jawa Barat, Bu Nyai Badriah Fayumi. Assalamualaikum, selamat sore Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Farma. Bu Nyai, secara tradisi pesantren, sosok Ibu Nyai ini kan seringkali disebut sebagai jantung dari pesantren. Bisa diceritakan bagaimana Bu Nyai memandang peran ini, terutama dalam menjembatani antara tradisi, agama, dan pola asuh modern di pesantren Mahasina, Bu Nyai? Ya, baik. Peran Bu Nyai di pesantren itu memang tidak tunggal ya. Ada yang Bu Nyai yang perannya lebih kepada mensupport kiai gitu pada aspek-aspek tertentu, tetapi juga untuk saat ini banyak sekali Bu Nyai yang memainkan peran pendidikan, pengajaran, dan pengasuhan sekaligus bersama dengan kiai. Karena pesantren itu selain ekosistem pendidikan, di sana kan pesantren saat ini kan ada madrasahnya, ada sekolahnya, ada ngajinya gitu ya, ngaji Quran, ngaji kitab, kemudian juga ada takhusus atau belajar ilmu-ilmu yang khusus. Kemudian di sana juga ada keluarga, di mana di luar sekolah atau pendidikan formal, santri itu ada di asrama bersama dengan teman. Jadi ada ekosistem pendidikan dan ekosistem keluarga. Karena itu posisi Bu Nyai di pesantren itu sebetulnya dalam konteks kepengasuhan itu ya seperti kayak ayah dan ibu di dalam rumah ya. Karena anak-anak santri ketika ada di pesantren itu kan ada penyerahan kewalian, penyerahan kepengasuhan dari orang tua kepada pengasuh pesantren. Jadi peran Bu Nyai itu memang sangat sentral ya. Dan mirip sebetulnya seperti kayak peran ibu dalam suatu keluarga, karena seperti pesantren itu ada ekosistem ya? keluarga juga. Iya, dan ya ketika ada di pondok kan ya ibunya ya Ibu Nyai itu, bapaknya ya Pak Kiai. Kemudian ada pendidik, ada pengasuh yang membersamai sehari-hari, ada yang disebut musyrif, ada yang musyrifah atau mudabbir, mudabbiro, atau guru pembina atau apapun lah sebutannya. Itu bagian dari pesantren sebagai ekosistem keluarga. Pesantren sebagai ekosistem pendidikan ya, kalau sekolahnya madrasah ya mengikuti sistemnya Kementerian Agama, kemudian kalau sekolahnya SD, SMP, SMA ya mengikuti, atau SMK ya mengikuti Kemendikbud, seperti itu. Jadi ada peran Bu Nyai yang sifatnya mungkin mensupport Pak Kiai, tapi ada juga yang peran Bu Nyai dan Pak Kiai ini sama-sama ya, saling mensupport, saling mendukung gitu. Seperti kayak pesantren Mahasina itu sejak awal berdiri adalah Abah Kiai Abu Bakar Razi, suami saya, bersama saya dari memikirkan konsepnya, namanya, mendesain kurikulumnya, membuat rancang bangunnya, mencari gurunya, memantau kesehariannya, memanage pendidikannya, memanage urusan-urusan non pendidikannya, soal emosi santri, soal bagaimana pergaulan, pertemanan, dan lain sebagainya. Ya itu kami lakukan gitu ya. Semua di pesantren, kalau dalam konteks pesantren
pesantren Mahasina kami melakukannya bersama-sama, gitu, berbagi peran antara kiai dan bunyai. Iya. Nah, ada juga pesantren di Indonesia fenomena pada hari ini dan sudah terjadi juga pada abad yang lalu yang memang sentral utamanya itu bunyai. Gitu. Contoh misalnya pesantren Dinia Putri Padang Panjang yang sudah 100 tahun lebih ya sampai hari ini, dan Al Azhar Kairo terinspirasi dari peran Ibu Rahmah El Yunusiah yang menginisiasi, mendirikan dan sampai besar dan sampai sekarang sudah generasi ketiga kalau nggak salah. Nah, hari ini kita melihat misalnya pesantren Parung, pesantren Umi Wahidah ya, yang ribuan santrinya. Kemudian di Cirebon ada pesantren Kebun Jambu punya Mas Ria Amfa, itu sebagai pemimpin utamanya yang santrinya ada laki-laki dan perempuan. Itu jadi hari ini itu kita bisa melihat kepemimpinan bunyai itu ya, ada yang bunyai sebagai support ya, pendukung pendamping suami, ada yang bersama-sama menjalankan kepengasuhan bersama dengan kiai, dan juga ada yang bunyainya menjadi pemimpin utama gitu. Iya. Jadi kalau di masa lalu peran bunyai ini mungkin lebih banyak di balik layar, namun sekarang ibu nyai adalah pemimpin ya. Kalau tidak menjadi pemimpin kedua lah setelah kiai, sekaligus pendidik juga, sekaligus manajer juga. Nah, tadi kan Bu Nyai kan cerita nih, banyak santriwati yang menganggap ibu nyai itu sebagai ibu kedua. Bagaimana cara Ibu Nyai membangun kedekatan emosional agar santriwati merasa nyaman untuk berkonsultasi mengenai masalah personal maupun spiritual? Ya, kalau praktek yang ada di kami ya di pesantren Mahasina itu ya anak-anak kami ya santriwan dan santriwati. Jadi tidak cuma santriwati yang menganggap saya sebagai ibu gitu ya, atau tidak hanya santriwan yang menganggap abah sebagai bapaknya gitu. Tapi santriwan dan santriwati sama-sama menganggap kami sebagai ibunya, menganggap abah sebagai ayahnya gitu, sebagai pengasuh. Cuman ya kami tentu ada pembagian perannya. Jadi karena memang cara pandang dasar itu pesantren itu adalah ekosistem keluarga selain ekosistem pendidikan. Jadi ya, kami berpikir bahwa anak itu butuh parenting. Parent itu bukan mothering, bukan fathering gitu ya. Sehingga ya kedua-duanya. Santri laki-laki juga butuh figur ibu, santri perempuan juga butuh figur ayah. Tapi tentu saja tidak sama dengan ibu dan ayah yang di rumah ya. Yang itu kan kalau Pak Kiai kan juga tidak bisa sembarangan bersentuhan. Mohon maaf sebentar Bu Nyai, mohon izin di kameranya di kita open kamera ya. Masih gitu. Belum kebuka nih kameranya. Mohon maaf karena kita di-sharekan di live TikTok Radio El Sinta juga dan di berbagai platform media sosial El Sinta. Oh gitu ya? Iya. Ini baik. Nah, gitu. itu Bu Nyai sudah kelihatan. Baik. Nah, Bu Nyai, dalam konteks pembangunan karakter, nilai utama apa nih yang perlu Bu Nyai tekankan kepada para santriwati agar mereka memiliki mental yang tangguh namun tetap beradab, berakhlakul karimah? Berakhlakul karimah, baik. Majelis Masyayikh, saya sebagai salah seorang anggotanya ya, Majelis Masyayikh itu lembaga penjamin mutu pesantren secara nasional. Kita merumuskan profil santri Indonesia yang itu adalah menjadi patokan kita untuk menurunkan kurikulum, kemudian dan kurikulum sini tidak hanya kita pahami sebagai kurikulum yang ada di sekolah ya, tapi kurikulum selama 24 jam termasuk di dalam proses pengasuhan di asrama. Nah, seperti itu di tempat ibadah, di luar jam sekolah. Nah, itu yang pertama tentu berkeislaman yang rahmatan lil alamin. Jadi paham Islam, menjalankan Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian namanya di pesantren itu ekosistem pendidikan, maka harus berilmu, tapi ilmunya yang berkeilmuan yang bermanfaat. Kemudian yang berakhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah di sini ini kalau kita bicara tentang akhlak dan karakter itu kan mencakup karakter moral maupun karakter etos. Karakter moral seperti jujur, kemudian berintegritas, kemudian syukur, sabar, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Karakter etos ya disiplin,
ya tepat waktu, kemudian teliti, seperti itu. Kira-kira Ya. itu bagian dari berakhlakul karimah, baik pada tataran moral maupun pada tataran etos itu. Hmm. Kemudian juga cinta tanah air itu yang kita tanamkan dan itu diturunkan dalam proses pendidikan, dalam kurikulumnya juga, kemudian juga dalam aktivitas sehari-hari gitu ya. Kemudian berani, kemudian tangguh, ya, kemudian mandiri dan juga cinta tanah air tadi sudah ya, kemudian juga berjiwa pelopor. Nah, pesantren itu memang menanamkan para santrinya untuk memiliki kemandirian, ketangguhan, dan juga kepeloporan gitu. Dan kita tahu ya, kayak di Indonesia ini sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia itu kepeloporan dari orang-orang pesantren sangat luar biasa. Sejarah Hari Santri Nasional itu kan kepeloporan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dengan resolusi jihadnya sampai kemudian semua santri turun untuk membela negara. Itu dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia itu kan sudah sangat sangat jelas jejak santri. Jadi kepeloporan-kepeloporan seperti itu tentu sesuai dengan konteks zamannya saat ini ya. Nah, itu yang terus ditekankan kepada para santri. Jadi orientasi santri itu bukan lulus kamu harus mencari kerja begitu, tetapi Ya. mengamalkan ilmu dengan karakter yang kuat itu tadi, mau bekerja, mau berwirausaha, mau mengabdi di masyarakat, mau apapun ya, karakter itu yang lebih ditekankan dari profil santri Indonesia yang tadi telah kita sebutkan. Mhm. Nah, terkait isu pemberdayaan perempuan, Bu Nyai, bagaimana cara Bu Nyai mendorong santriwati di Mahasina ini agar berani bermimpi tinggi, memiliki kapasitas intelektual yang mungkin setara dengan santri putra? Ya, yang pertama proses kita buat sama. Jadi kalau santri putra belajar nahwu misalnya ya, santri putri juga belajar nahwu dan diajar oleh guru yang sama, di tingkat yang sama, diajar oleh guru yang sama, kitabnya juga sama, begitu. Satu dari sisi kurikulum, kedua dari sisi proses, ketiga dari sisi kesempatan dan akses. Santri putra maupun santri putri sama-sama kita berikan kesempatan, misalnya untuk kultum, untuk menjadi ketua, untuk menjadi panitia, semuanya kita berikan kesempatan yang sama. Dan santri putri biasa dan harus bisa berbicara juga di depan audiens laki-laki. Santri putra juga sama, bicara di depan audiens perempuan. Nah, karena gurunya sama, misalnya saya sendiri kan ngajar santri putra, ngajar santri putri, maka dalam proses ngajar itu kan saya bangun mimpi-mimpi ya, baik untuk santri putra maupun santri putri. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, dengan kita menghadirkan tokoh-tokoh nasional maupun internasional. Sering di Mahasina itu hadir baik tokoh-tokoh laki-laki maupun tokoh perempuan yang di situ kemudian mereka menjadi punya role model, punya mimpi. Dan sering kita hadirkan juga kajian-kajian terkait dengan perempuan, misalnya ketika memahami hadis itu banyak-banyak hadis atau ayat yang terkait dengan perempuan, dan di situ kita jelaskan dengan penjelasan yang kontekstual. Kemudian ada contoh belajar fikih, usul fikih, qawaid fikih, maka juga kita berikan contoh-contoh bagaimana agama itu ramah terhadap perempuan, bagaimana ilmu-ilmu ini bisa menjadi metodologi untuk melakukan pemberdayaan perempuan. Jadi ya alhamdulillah kemudian tidak ada rasa inferior ya buat bagi santriwati dengan proses seperti itu, dan proses itu berjalan alamiah gitu. Iya. Tentu saja kita harus tetap menjaga batas-batas ya antara santri putra dan santri putri begitu. Batas-batas itu harus sangat kita jaga, tetapi untuk maju, untuk berkembang itu selalu kita berikan kesempatan kepada keduanya, sehingga alhamdulillah sejauh ini ya santri putri tidak kalah, bahkan seringkali misalnya yang lulus di perguruan tinggi negeri atau yang mendapatkan beasiswa atau yang meraih kejuaraan eksternal, ya santri putri tidak kalah dan bahkan ya seringkali lebih juga dibandingkan dengan santri putra gitu. Seperti itu. Baik, Bu Nyai, kita open line ya. Kita undang pendengar, barangkali ada yang mau ditanyakan atau dikomentari.
Silakan pendengar, kami undang Anda di 021 5869000. Anda juga bisa komentar melalui pesan singkat WhatsApp di 081 180 6543. Atau Anda juga bisa komentar melalui live TikTok Radio El Sinta, karena siaran ini juga disiarkan langsung melalui live TikTok Radio El Sinta. Bu Nyai, mungkin pendengar juga ingin tahu nih, bagaimana sebagai mentor spiritual Bu Nyai mengajarkan santriwati ini untuk tidak hanya sekedar tahu hukum agama, tapi juga merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap tindakan mereka sehari-hari. Iya, ya, itu betul. Selalu kita ajarkan oleh saya maupun oleh Pak Kiai maupun oleh para guru. Karena akidah itu, iman itu memang menjadi dasar ya. Kalau orang punya ilmu tetapi tidak dibimbing oleh iman, maka ilmunya itu bisa dipakai justru untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kemaslahatan, bertentangan dengan kemanusiaan. Jadi spiritualitas itu dalam berbagai cara. Yang pertama, mengasah spiritualitas melalui ritualitas ya, dari sholat, dari zikir, dari ngaji. Tetapi kemudian ngajinya itu tidak sekedar ngaji, kemudian kita tadabburi. Zikir tidak sekedar dibaca, tetapi juga dijelaskan maknanya, diajak untuk melakukan penghayatan. Ada membangun spiritualitas melalui ritualitas, tapi juga ada juga membangun spiritualitas melalui perenungan, melalui pengamatan dan melalui pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Maka kami itu biasa, misalnya hari ini ada kejadian apa, maka kejadian itu langsung kita refleksikan dalam konteks spiritual, sehingga bisa membuat santri memiliki spiritualitas yang kontekstual dan aktual gitu. Misal terjadi gempa, terjadi bencana pada saudara-saudara kita, maka itu adalah momentum untuk menanamkan spiritualitas empati, spiritualitas bersyukur bahwa kita masih dilindungi oleh Allah, dan spiritualitas menjadi manusia yang berbagi. Nah, seperti itu. Jadi spiritualitas itu juga bisa diasah, diolah dalam perjalanan kehidupan sehari-hari. Spiritualitas juga bisa dihadirkan ketika kita belajar ilmu yang rasional. Nah, ilmu yang rasional itu di situ ada spiritualitas seperti apa. Contoh misalnya belajar matematika misalnya ya. Anak-anak itu belajar matematika. Jangan sampai anak-anak itu berpikir kalau matematika nggak penting karena dia tidak menjadi pertanyaan kubur gitu. Itu kan pernah ada ya, dan bahkan mungkin ada yang masih berpikiran seperti itu. Tapi kita pikirkan bahwa agama ini memang tidak bisa, kita beragama itu tidak bisa melepaskan diri dari angka-angka. Zakat saja urusannya angka, urusan waris urusannya angka. Kita menentukan awal Ramadan, astronomi, itu semuanya dengan angka. Kiblat dan lain sebagainya itu dengan angka. Belum lagi hal-hal yang lebih detail lagi. Jadi semua yang tampaknya duniawi gitu ya, tampaknya umum, itu kita berikan ruh agama gitu, bahwa ini loh ruhnya. Nah, itu juga spiritualitas. Jadi ilmu umum, termasuk misalnya belajar ilmu alam, belajar tentang anatomi tubuh, tentang kesehatan reproduksi, maka itu kita ajak bahwa ini loh ada hadis yang proses kehidupan manusia di rahim itu seperti ini. Kemudian di dalam surah Al-Mu'minun itu proses penciptaan manusia seperti ini. Ini apa artinya? Bahwa tubuh kita ini bagian dari ayat-ayat kauniyah yang harus kita baca, dan penciptanya ya adalah Allah yang menciptakan al-kaun atau alam semesta ini, dan sekaligus Allah yang memfirmankan kalamnya dalam ayat-ayat Qur'aniyah gitu. Jadi semuanya itu bisa dihayati dan dilihat gitu ya, dalam perspektif spiritualitas secara umum maupun perspektif spiritualitas dalam konteks Islam gitu ya. Dan hal ini misalnya ayat, kemudian hadis, atau pandangan-pandangan atau aqwal ulama, fikih dan lain sebagainya.
Baik, Bunyai, tantangan generasi Z, Gen Z, dan Alpha ini sangat berbeda tentunya dengan generasi sebelumnya. Bagaimana cara Bunyai menjaga marwah pesantren di tengah gempuran media sosial dan pengaruh budaya luar yang begitu masif saat ini, Bunyai? Iya, sebetulnya kita itu tidak pernah bisa melawan kemajuan zaman ya. Tidak pernah bisa melawan kemajuan zaman, tapi kita juga tidak boleh tenggelam dalam arus zaman tanpa seleksi. Itulah yang kita sampaikan kepada santri. Ya, khudma sofa, ambil yang bagus-bagus, karena media sosial itu juga kan banyak bagusnya juga. Yeah. Internet juga banyak bagusnya juga, maka itulah yang kita berikan kepada santri, ambil yang positif dan syukur-syukur bisa berkontribusi, tidak hanya mengambil tapi juga berkontribusi, bisa membuat konten, membuat produk yang positif, syukur-syukur bisa membuat sistem itu, bisa menjadi provider begitu, jadi menjadi tidak sekedar konsumen tetapi juga produsen ya, tidak sekedar konsumsi tapi juga produksi. Nah, itu yang kira-kira kita arahkan. Tetapi hal yang negatifnya itu juga kita sampaikan juga, bahwa kita itu sekarang hidup di dua alam nyata dan alam maya, tapi di dua dunia itu kalian sama-sama menjadi mukallaf atau orang yang akan dimintai pertanggungjawaban, dituntut kewajiban dan ada larangan, sehingga di dunia nyata pun, di dunia maya pun kalian itu ya sebagai seorang muslim akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana kalian di dunia nyata. Kalau di dunia maya misalnya ngomong yang jelek, di dunia maya ngomong yang jelek, ya itu sama dengan amalnya mukallaf, perbuatan mukallaf yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi jangan berpikir ketika kita bermedsos sendirian di dalam kamar itu kita merasa bebas dari hukum, itu tidak. Nah, begitu juga kejahatan di dunia nyata itu juga banyak terjadi di dunia maya, sehingga kita juga perlu memiliki kewaspadaan, kehati-hatian karena banyak jeratan-jeratan itu, dan itu ya seringlah kita sampaikan kepada para santri, baik oleh kami sendiri, oleh pengasuh ya, maupun oleh para guru. Kami juga sesekali menghadirkan pakar dan praktisi dari luar, kadang-kadang anak muda, untuk bisa mereka sharing, bisa mengambil yang positif dan bisa memilah untuk meninggalkan yang negatifnya secara bertanggung jawab. Seperti itulah. Kalau di pesantren Mahasina sendiri, bagaimana cara mengelola santriwati dalam interaksi mereka dengan gadget? Strike nggak boleh atau ada kelonggaran atau seperti apa? Iya, kita berbasis kebutuhan, melihat kemanfaatan dan kemafsadatan. Untuk sehari-hari kita memang tidak perkenankan, karena itu satu, memang kegiatan kita sudah padat sekali ya, dari sebelum subuh sampai malam, dan santri yang kalau di rumah biasa main gadget, begitu di pondok meninggalkan gadget itu juga happy-happy aja, karena dari pagi sampai malam mereka berkegiatan, berinteraksi di dunia nyata yang sudah sedemikian padat gitu. Nah, tetapi sistem pendidikan nasional kita dan dunia kita hari ini kan kita juga tidak bisa terlepas dari dunia digital. Karena itu santri boleh membawa laptop, boleh membawa handphone, tetapi dititip begitu, dan hanya diperbolehkan ketika memang ada kebutuhan, misalnya mau membuat makalah, browsing. Toh kalau misalnya mau mencari-cari nggak punya laptop juga nggak apa-apa, kan kita juga punya perpustakaan digital yang di situ santri juga bisa membaca, bisa berselancar gitu ya, untuk kepentingan akademik, kepentingan kreativitas yang memang kita fasilitasi gitu. Ada koran yang bisa dibaca sehingga juga tidak gelap dengan perkembangan yang ada di luar gitu. Apalagi sekarang kan mau ujian juga pakai komputer gitu kan. Jadi ada juga pelajaran IT. Pelajaran IT diberikan juga kepada santri. Kalau belajar IT ya di lab komputer seperti itu. Iya. Jadi alhamdulillah kalau sekarang pemerintah tuh melarang anak di bawah 16 tahun, pesantren tuh sudah menjalankan itu begitu ya. Dan itu menjadi bagian dari kehidupan keseharian yang alhamdulillah membuat anak-anak juga tidak terbebani juga gitu.
Mhm. Dengan nggak Baik. pegang HP, nggak pegang gadget, itu happy-happy saja kalau di pesantren. Baik, Bu Nyai, ternyata sudah ada pendengar bergabung dengan kita, Pak Yari. Tadi sih beliau bertanya nih bagaimana cara untuk menghindari atau mencegah hubungan intim antar santri atau santri dengan ustadz yang tidak sedikit terjadi di sekolah boarding school, kata Pak Yari. Tapi Oke. untuk lebih jelasnya lagi, beliau juga sudah tersambung bersama kita. Kita sapa langsung Pak Yari. Pak Yari, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. iya. Ini saya mau nanya ya. Ya, Mm-mm. akhir-akhir ini kan banyak itu ya hubungan antara santri dengan santri yang intinya itu yang dilarang ya. Terus ada kejadian santri dengan ustadz atau kiai. Itu gimana ya Mm-mm. cara menghindarinya atau cara mencegahnya dari pondok pesantrennya? Soalnya saya kebetulan saya juga dari pesantren, tapi pesantren yang salah tahun 90-an dulu itu banyak banget itu yang hubungan antar laki-laki sama Sesama laki-laki. Enggak, Iya. laki-laki sama laki. Ya, itu dulu Iya, emang sesama banyak jenis. banget. Iya, cuma dulu kan kayaknya belum ada aturan, Mm-mm. belum terblok Iya, aturan. baik. Nah, kalau sekarang gimana? Mm-mm. Itu Baik. sih punya ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang kami lakukan itu, santri baru masuk itu sudah langsung kita kasih tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Termasuk hubungan dengan sesama jenis, kira-kira seperti itu ya, karena mereka kan bersama selama 24 jam di asrama. Untuk gurunya misalnya, maka gurunya juga kita berikan aturan yang sangat jelas. Begitu ada informasi atau temuan atau laporan yang menunjukkan jangankan maaf melakukan pemerkosaan, baru misalnya ngomong secara lisan di kelas yang kira-kira kurang pantas, itu saja sudah terdeteksi. Santrinya juga kita kasih tahu, kalau melihat temenmu misalnya ada yang layak dicurigai, segera laporkan. Kalau kamu misalnya ada diperlakukan kok kurang pantas, segera laporkan. Dan itu bisa lapor pada guru, bahkan bisa lapor juga langsung kepada kami. Dan kami sampaikan bahwa pesantren ini adalah zero tolerance terhadap kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk juga kekerasan seksual, dilakukan oleh siapapun, baik oleh guru ataupun oleh sesama santri. Jadi alhamdulillah dengan kejelasan yang seperti itu ini ya, ada kesadaran kolektif gitu, kesadaran kolektif untuk menganggap yang memang tidak benar ya tidak benar gitu. Sekalipun misalnya pernah kok ada satu dua kelihatannya nih kok kayak ada kedekatan yang kurang wajar ya, ya langsung dipanggil. Kami punya yang namanya idaroh. Jadi di situ dipanggil, di sidang, kemudian di konseling, kemudian alhamdulillah kemudian terjadi perubahan. Jadi begitu ada gejalanya sedikit saja, itu segera langsung kita tindak lanjuti. Maaf misalnya mungkin bisa jadi guru mungkin kalau di sekolah luar itu hal yang biasa misalnya ya. Kemudian memegang jilbab, guru putra memegang jilbab, bukan memegang kulit ya, memegang jilbab santri putri gitu, siswa putri gitu ya. Kalau di kami itu tidak diperbolehkan. Jadi ketika misalnya terjadi itu segera laporkan. Gurunya kita kasih tahu, santrinya kita kasih tahu, baik kalau misalnya menjadi korban ataupun menjadi orang yang melihat, dan kita berikan dalil-dalilnya juga gitu ya, yang ini enggak boleh, dan ketika kamu melihat itu mar'a minkum mungkaron, nah itu kemungkaran, maka kamu mendapatkan pahala ketika kamu melaporkan. Jadi ketika terjadi sesuatu itu kita ciptakan iklim bukan untuk menutupi, tapi justru untuk membuka dan melaporkan. Nah itu saya pikir sesederhana itu loh kita itu kalau ingin menjadikan lembaga pendidikan apapun gitu ya, bukan cuma pesantren, tapi juga lembaga apapun yang termasuk juga yang boarding school, asal ada komitmen dari pimpinannya, kemudian disampaikan secara jelas kepada semua santri, murid, dan ada aturannya. Ketika ada sesuatu itu mudah mekanisme untuk pelaporan, dan ketika ada laporan itu kita tidak
kemudian menafikan nggak penting gitu, tapi laporan sekecil apapun segera langsung kita tindak lanjuti. Jadi akhirnya budaya anti kekerasan itu ya menjadi tumbuh gitu ya. Itu sih sebetulnya kami ingin menyampaikan bahwa sebetulnya itu sangat sederhana dan hampir semua pesantren mungkin ya sudah menjalankan hal itu begitu ya. Ya memang ada kasus-kasus yang kita sangat prihatin tentang hal itu, tetapi dengan peran Bu Nyai. Nah, ini penting sekali. Nah, itu hasil riset dari PPIM tahun lalu 2025 itu salah satu kesimpulannya adalah peran Bu Nyai yang signifikan di pesantren itu punya korelasi yang signifikan terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, ini artinya kalau kita ingin pesantren itu zero kekerasan seksual, ya peran Bu Nyai itu memang penting untuk kita lebih kuatkan lagi. Bu Nyai, guru-guru perempuan gitu ya, santri-santri perempuan seperti itu. Ya. Santri ini kan berasal dari berbagai macam latar belakang berbeda ya, Bu Nyai ya. Kemudian mereka berkumpul satu asrama dan banyak sekali kegiatan yang mereka lakukan bersama, dan tentu juga terkadang juga muncul konflik di antara mereka. Bagaimana Bu Nyai menangani hal ini? Ada perbedaan nggak apa pendekatannya dengan kiai biasanya dalam menangani ini? Nah, kami biasanya berdiskusi dan kami mencoba mencari cara yang paling efektif. Kadang-kala penyelesaian untuk kasus yang seperti ini kayaknya udah biar guru-guru saja yang menangani. Kalau yang kayak gini kelihatannya ini lebih pas adalah Pak Kiai yang menangani. Untuk kayak gini mungkin ini saya yang menangani. Jadi memang kita lihat dulu kasusnya ya. Itu kalau misalnya yang sudah kasus. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari ya kita kan gini ya Mas, ada punya 2 anak sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan dalam satu keluarga, masa iya sih dalam kehidupan 5 tahun tidak pernah bermasalah? Sudah pasti ada, dan sering terjadi juga. Itu tadi bagian dari ekosistem keluarga, dan seringkali juga persoalan itu muncul justru di antara sesama teman dekat yang selama ini deket tapi mungkin kadang-kadang clash gitu. Kadang-kadang ya namanya anak-anak remaja, kadang-kadang mungkin ngikutin dengan gaya-gaya yang biasa dilakukan di luar sana, terus kemudian kayak ngegeng ya. Pokoknya segera begitu ada gejala-gejala langsung kita selesaikan. Jadi prinsip kami itu kalau ada api kecil segera padamkan, jangan menunggu sampai kebakaran. Apa gitu. boleh tahu nggak contohnya misalnya satu problem kecil aja yang biasanya dihadapi mereka? Ya, contoh misalnya santri baru. Santri baru itu kan mereka berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda. Itu ada yang mungkin biasa ngomong-ngomong nggak baik dan dianggap hal yang biasa. Terus kemudian misalnya mohon maaf menyentuh bagian-bagian tubuh yang terlarang, itu mungkin dulu dia biasa. Latar belakangnya juga kan macam-macam gitu. Nah, makanya begitu ada kejadian, maka itulah menjadi kesempatan bagi kita, satu, untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu tentu sangat variatif ya, sesuai dengan masalah, kita pelajari juga latar belakangnya. Dan yang kedua, itu menjadi kesempatan edukasi bagi semua santri gitu, tanpa misalnya menyebut orangnya. Ketika memang itu tidak boleh disebutkan, kita juga harus taat pada Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Jadi pesantren itu taat pada Undang-Undang Pesantren, taat pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan sekaligus taat pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Terus contoh lagi, misalnya kalau ada laki-laki dengan temannya misalnya berantem begitu, atau mungkin ada yang ngerebut makanan atau makanannya ngambil lebih banyak, ya udah sama-sama kita panggil. Itu tadi benar, kita berikan masukan nilai-nilai spiritualitas, bahwa kita hidup bersama. Dan yang paling penting lagi juga kita sampaikan, kita berikan juga pembekalan bahwa pesantren itu miniatur masyarakat. Jadi pesantren itu tempat kalian untuk membangun kemandirian. Nanti kalau di masyarakat tambah dewasa, itu kita menghadapi orang juga dengan macam-macam karakter. Dan ini proses pembelajaran. Nah, bagi yang pelaku ya kita akan sampaikan tidak boleh kita melakukan kezaliman. Bagi yang korban itu juga menjadi penguatan ya, menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan penguatan. Jadi ada tempaan mental di sana begitu, dengan nilai-nilai spiritual dan juga dengan prinsip-prinsip perlindungan anak
Kira-kira seperti itu sih. Iya. Tadi kalau yang biasa terjadi kalau anak laki-laki kan gitu ya. Kalau Berantem, dari cerita Bu dorong-dorongan Nyai, gitu. kalau dari cerita Bu Nyai, saya mencoba mereka-reka imajinasi ya, bagaimana sih mereka berinteraksi. Mereka ini kan berbeda loh. Kalau dari ceritanya Bu Nyai tadi ya, mereka dibatasi akses media sosialnya selama di pesantren, gadgetnya dibatasi. Tadi menarik juga kata Bu Nyai bahwa walaupun dibatasi gadget, tapi mereka tidak boleh dikurung secara intelektual. Mereka tetap dikasih akses informasi terhadap mereka. Nah, ini menarik nih. Apa mungkin pendengar juga yang lain juga mencoba beda ya anak-anak ini kalau berinteraksi di zaman sekarang ya, tentunya beda tentu santri-santriwati di era sekarang dengan di era lalu, di mana begitu masif sekali media sosial dan teknologi informasi ini masuk di setiap lapisan masyarakat, terutama anak-anak di usia remaja. Baik, saya bacakan juga ada komentar dari Pak Tri di Sidoarjo. Assalamualaikum, narasumber yang terhormat, katanya, sebagai kita ketahui bahwa Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya bagaimanapun pandainya seorang tanpa diikuti akhlak yang baik, maka kepandaiannya menjadi potensi kemudaratan. Oleh karenanya seorang muslim untuk menghadapi teknologi yang semakin masif diperlukan akhlakul harimah untuk memfilter teknologi yang ada menjadi kemaslahatan umat, kata Pak Tri. Silakan ditanggapi Bu Nyai. Iya, betul. Ya itu tadi, manusia itu sebagai seorang mukallaf itu kan kita tanamkan ya kepada santri, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Maka sering kita sampaikan, termasuk juga Pak Kiai juga sampaikan, setiap orang itu harus punya tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Jadi kalau punya tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab pada keluarga, pada orang tua, tanggung jawab pada masa depan, maka apapun yang kita lakukan, termasuk kita berinteraksi di media sosial atau menggunakan media sosial, yaitu semuanya bagian dari yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, saya mau cerita sedikit, itu memang sudah menjadi menu sehari-hari ya. Halo Bu Nyai. Baik, sepertinya terganggu ya jaringan komunikasi kami. Kalian ini ya bagian dari 7 kelompok. Mohon maaf Bu Nyai, tadi akan... sempat nge-freeze, sempat terhenti tadi sebentar, bisa diulangi sedikit? Yang di mananya tuh? Tadi mungkin dari awal tadi sempat terhenti, ini agak nge-freeze ya, jaringan komunikasi kita terganggu tadi. Mungkin pendengar nggak bisa gitu menjawab ya? dari awal. Oh iya, jadi dunia tuh selalu ada tantangannya, gitu ya. Selalu ada tantangannya. Tetapi iman dan ilmu itulah ilmu yang didasari oleh iman, itulah yang kemudian menjadi berbuah menjadi akhlak, gitu. Nah di pesantren itu memang al-adab fauqal ilmi, adab atau akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu, kira-kira begitu. Untuk apa orang pinter tetapi akhlaknya tidak benar? Maka ya pinter, benar, dan pener. Nah kalau orang Jawa tuh gitu ya, jadi bisa menjalankan sesuatu sesuai pada konteksnya, dan itu betul-betul diterapkan dan di pesantren. Jadi ngaji kitabnya itu memang setiap saat itu ada ngaji kitab akhlak yang memang itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun saya ingin mengatakan santri itu bukan malaikat ya, tetap saja ada yang begitu karena memang pengaruh juga kan bisa dari berbagai hal. Nah, termasuk juga ketika liburan begini, kalau liburan kan santri bebas main HP ya. Nah, begitu balik lagi ke pondok, itu kami biasanya ya butuh waktu sekitar seminggu, 2 minggu lagi, itu ada aja gitu. Kan kita bisa men-tracing medsosnya anak-anak gitu ya. Nah, itu suka ada aja gitu ya model penyalahgunaan ya, nanti kita beresin lagi, kita betulin lagi. Jadi insya Allah media sosial ya sekalipun kadang-kadang ada ekses negatifnya, tetapi setidaknya kalau untuk santri itu menjadi sangat minimal lah.
akses itu. Tapi untuk hal-hal yang positif kita itu support, kayak misalnya sekarang ini lagi TKA, ya anak-anak kelas 9 itu malah kita dorong untuk bawa laptop gitu kan, karena mereka juga harus terlatih. Nanti kalau mau masuk tes perguruan tinggi juga kan harus pakai laptop atau bisa pakai handphone seperti itu. Cuman ya kita tetap membatasi misalnya pemakaian supaya jangan sampai tengah malam masih pakai handphone, atau bareng-bareng putra dan putri pakai handphone, nanti ujung-ujungnya bukan mengerjakan hal yang bagus tetapi malah chat-chatan. Nah itu memang membutuhkan pengaturan dan pengawasan tingkat tinggi ya. Yeah. Tetapi tujuan-tujuan positifnya itu tidak boleh dikalahkan. Dan alhamdulillah kayak pesantren Mahasina ini kami dari tahun ke tahun santrinya, alumninya masuk ke perguruan tinggi negeri baik PTN maupun PTKIN selalu di atas 90%. Ya, artinya kan mereka melek teknologi gitu. Jadi saya sebetulnya pengen mengoreksi juga kalau ada pandangan orang seolah-olah pesantren itu kolot gitu. Santri kita juga ada loh yang mengikuti pelatihan Canva, bikin film-film pendek. Terus di organisasi santrinya itu juga ada seksi media begitu ya, yang mereka biasa memediakan baik dalam jurnalisme tulisan maupun mereka latihan wawancara, mereka membuat film. Setiap kegiatan tuh selalu ada after movie-nya gitu. Jadi ya nggak ketinggalan, tetapi insya Allah ketika memegang handphone, memegang gadget itu yang dilakukan dan yang dihasilkan adalah hal-hal positif. Nah itu yang kita coba lakukan gitu. Sudah dan terus lakukan meskipun banyak tantangannya juga untuk yang seperti ini. Baik Bu Nyai, terima kasih waktunya sudah hadir di program spesial Ramadan El Sinta Pesantren di radio di kesempatan sore hari ini. Semoga maju terus pesantrennya Mahasina di Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore, assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian program spesial Ramadan Pesantren di radio, kerjasama Radio El Sinta dengan Direktorat Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, yang di edisi hari ini menghadirkan pengasuh pesantren Mahasina Bekasi, Jawa Barat, Ibu Nyai Badriah Fayumi. Pesantren di Radio, kerjasama Radio El Sinta dengan Direktorat Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. El Shinta News and Talk